Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05585124. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada pelajaran database atau basis data, di mana eh, tugas tersebut adalah sebagai berikut. Tugas 3 ini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, kita mengerjakan praktek yang ini dulu ya, yakni praktikum transaksi ya. Baik, saya sudah siapkan eh, untuk PHP-nya sudah disiapkan seperti ini, sudah jalan. Ada Apache dan MySQL, dan kita akan konfigurasi di browser ya, di browser. Nah, di sini kita sudah masuk ke localhost php-admin, dan sini kita sudah punya database rumah sehat, dan ini kita lihat tabel pasiennya. Kita punya pasien sebanyak 4 orang ya. Hari ini kita akan belajar tentang store prosedur, yakni kita akan membuat prosedur. Kita masuk ke routines, kemudian kita create new routine ya. Jadi kita akan membuat store prosedur. Routine namanya kita akan kasih nama transaksi 1 ya. Kemudian tipenya prosedur, kemudian kita masukkan parameter. Nah, ini kita sudah siapkan parameternya di sini. Ya, ini kita perintahnya begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, usia pasien, value nilainya 13, namanya Tito, jalan buka saja ini alamatnya, laki-laki ini kelaminnya, 45 ini usianya, dan N. Ini kita belum pakai commit ya, baru store prosedur aja. Kita taruh di sini. Ini sudah seperti yang di sini ya, di panduan. Nah, seperti ini ya. Kita sudah seperti panduan. Maka kemudian kita lanjutkan dengan go ya, karena sudah buat seperti ini. Kita tinggal go. Missing value. Oke, missing value. Ini ada yang kurang. Ini belum ada commitnya ya. Go. Ini kenapa ya? Bentar ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil membuat prosedur ya, store prosedur ya, transaksi 1 sudah jadi. Kita sekarang masuk ke, sebentar, ini kita udah dibuat ya, sudah dibuat rutinnya, ini udah jadi ya. Kita sekarang masuk ke SQL. Oke, kita akan panggil prosedur di transaksi 1 ya. Kita ketikkan call transaksi 1. Oh, salah, maaf. Transaksi 1. Dan seperti panduan, kita akan call transaksi 1 ya, yang ini ya. Udah sama, sekarang call mana ya, sebentar, ya. Kita akan call transaksi 1, kita akan panggil transaksi 1 ya. Go, bismillah. Ini gagal, kenapa ya? Baik, kita akan
panggil transaksi 1. Ini start prosedur yang sudah tadi kita buat ya, kita panggil. Nah, maka kita bisa lihat kita sukses bisa memanggil transaksi 1 ya. Di sini pasiennya sudah ada ya, yakni ada di Tito ya. Ini ada kesalahan di sini ya, harusnya dia laki-laki, alamatnya belum, usianya 45 ya. Nah, ini sudah masuk alhamdulillah nama Titonya, tapi karena ini tidak ada komit, kita lihat di pasien. Jadi nama Tito tidak ada di sini ya, karena ini start prosedur saja ya, tanpa adanya komit ya. Jadi kita bisa lihat yang perintah di sini di rumah sehat, kemudian rutin. Nah, transaksi 1 ini ya, kita edit karena tadi ada yang salah. Kita edit biar benar ya. Jadi kita coba lagi, call transaksi 1. Nah, kita buka ya, tadi kita udah perbaiki. Nah, maka sudah benar ya. Nama ID pasien 13 ada Tito, laki-laki, alamat Jalan Bukit Haji nomor 25, usianya 45. Dan ini karena ini sifatnya store prosedur dan tanpa komit, maka kita tidak bisa melihat datanya Tito di sini ya, tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke praktek base data terdistribusi simulasi commit statement ya. Kita masuk ke sini, kita masuk ke rutin. Kita mau buat transaksi 2 ya. Tadi sudah buat transaksi 1, sekarang kita transaksi 2 dengan commit. Nah, tadi transaksi 1 tidak tanpa commit, kita kasih nama transaksi 2. Transaksi 2 dan kita kasih commit ya. Jadi ini kodenya seperti ini ya. Kita sudah kasih commit untuk rutin kedua Tago ya. Berhasil, create prosedur sudah berhasil. Nah, ini transaksi 2 sudah berhasil. Kita sekarang masuk ke pasien ya, pasien. Oke, di sini pasien masih 4. Kita akan masukkan dengan SQL. Kita akan panggil ya, panggil transaksi 2 ya. Kita pergi. Maka kita sudah kelihatan transaksi 2 ini ada Tito ya, usia 45 tahun. Ini sudah masuk di sini. Nah, kita lihat sudah komit karena ini pakai transaksi 2 ada komitnya. Kita harusnya bisa melihat pasien itu sudah menambah menjadi 5 orang ya. Tadi kan kita lihat 4, sekarang kita bisa lihat ada 5 ketambahan Tito ya. Jadi kita sudah berhasil mempraktekkan tugas untuk simulasi commit statement ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Muhammad. Kita akan lanjutkan untuk praktikum yang B2 ini, yakni simulasi rollback statement ya. Kita masuk ke PHP admin, kita ke rumah sehat, dan di sini kita sudah punya 2 rutin yang tadi ya, 2 rutin yakni transaksi 1 dan transaksi 2. Kita akan membuat rutin baru yakni transaksi 3. Nama transaksi 3. Nah, kita akan memasukkan rollback ya.
dengan coding sebagai berikut. Ya, di sini kita akan memulai transaksi, kemudian update pasien. Jadi kita akan merubah nama pasien menjadi Abdullah untuk ID pasien yang 3. Ya, tapi kita rollback. Jadi rollback ini digunakan untuk menggagalkan atau membatalkan perintah ini. Ya. Kita go. Sebentar, ada yang kurang. Ini pasien ya. Go. Kita sudah punya transaksi 3 ya. Yang ini rollback ya. Kita sekarang masuk ke SQL. Kita akan lihat, sebelumnya kita lihat dulu data pasien. Di sini data pasiennya adalah Cynthia Solihati. Ya, Cynthia Solihati di ID 3. Kita akan lakukan rollback di rumah sehat ini. Ya. SQL. Kemudian kita panggil transaksi 3. Nah, kita rollback dengan transaksi 3. Ya, maka tetap saja pasien ketiga tetap namanya Cynthia Solihati ya. Cynthiana Solihati, tidak ada perubahan karena sudah di rollback. Baik. Kita sekarang ke rutin lagi. Kita akan membuat transaksi keempat. Ya, kita membuat transaksi keempat. Transaksi 4. Nah, untuk transaksi keempat ini, kalau yang transaksi rollback ini kan dia terhapuskan ya karena rollback. Untuk yang keempat ini kita akan rollback ya. Kita kan mau nambahin data nih. Data yang akan kita tambahkan adalah pasien baru yang bernama Hasan, usia 3. ID-nya ini kita bisa ganti aja, ini misalnya ID-nya 10. Nah, kita akan memasukkan orang baru, tapi kita rollback. Jadi nanti tidak ada yang namanya Hasan karena udah ke rollback. Namun dalam commit yang sama, dalam satu ini transaksi yang keempat ini, itu kita update pasien ya. Kita akan merubah nama pasien Abdul Hamid ya di ID pasien 3 ya. Tadi kan Cynthia Solihati, kita rubah menjadi Abdul Hamid. Nah, kemudian commit select from pasien end. Nah, kita namakan transaksi 4 ya. Jadi ini rollback sekaligus update. Nah, dia rollbacknya nanti nggak kebaca karena nggak masuk, update-nya kebaca atau merubah data. Itu udah berhasil. Kita sekarang ke SQL ya. Kita akan panggil transaksi 4. Transaksi 4 ya. Nah, kita akan panggil. Nah, kita sudah melihat data yang berubah adalah data nomor 3 ya, di Abdul Hamid. Sementara tadi menambahkan pasien baru tidak masuk ya. Jadi kalau kita lihat ke pasien, data sudah berubah, ini menjadi Abdul Hamid gitu ya. Ini perintah rollback dan sekaligus update ya, dalam satu commit, dalam satu transaksi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek simulasi checkpoint statement ya, dimana checkpoint ini adalah tempat dimana titik proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari, perintah rollback itu membatalkan. Jadi kalau set checkpoint ini dia akan dikembalikan ke posisi checkpoint terakhir ya. Di sini kita lihat kita sudah punya banyak pasien ya, 1, 3, 4, 5, 6, 7 pasien. Kita akan menggunakan set checkpoint ya untuk merubah sebagian data yang ada di sini. Baik, kita masuk ke rutin. Kita sudah sebenarnya sudah buat rutin untuk transaksi kelima. Kita akan lihat
Jadi di sini di transaksi kelima ini kita akan update data, ya, update data tetapi menggunakan save point. Jadi kita akan rubah ID pasien yang awalnya 53 menjadi 111, kemudian save point 1. Kemudian kita juga update di mana ID pasien 1 kita rubah menjadi 123. Tapi kena rollback. Jadi nanti datanya hilang, kembali ke save point 1, ini poin 1 ini. Jadi data ID pasien 1 harusnya nanti tetap. Dan kita juga akan update pasien dengan ID 23 kita menjadi 222. Ya, kita sudah buat dan kita sekarang praktekkan ke sini. Kita akan panggil, ya, kita akan panggil transaksi 5. Transaksi 5. Oke, kita sudah panggil, kita jalankan. Nah, kita sudah bisa melihat data di sini. Untuk nama tetap, tetapi ID-nya berubah, ya. ID-nya berubah. Yang awalnya tadi kita udah lihat, ini 53, ini 23, berubah menjadi ID pasiennya berubah seperti ini. Ya, sementara yang Ahmadinejad ID pasien tetap 1 karena kena rollback, ya. Kita lihat di pasien. Nah, sudah berubah, ya. Jadi ini kita sudah bisa praktekkan rollback plus save point, ya, yang ini checkpoint terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita akan lanjutkan untuk praktek simulasi trigger, ya. Jadi kita di sini sudah buat trigger jual, dimana kita nanti lakukan di tabel transaksi obat, kemudian after dan insert ini time-nya. Nah, jadi trigger ini akan dimasukkan setelah nanti data update, ya. Kita lihat dulu. Nah, baik, di sini sudah saya siapkan obat yang akan kita kurangin jika nanti ada pelanggan yang membeli, ya. Jadi ada obat amikasin, amoxicillin dan betadine, dan kita akan melakukan trigger, ya, dengan salah satu obat ini. Nah, untuk melakukan trigger kita masuk ke sini. Nah, kita masuk ke transaksi obat, ya, karena kita ambil data dari sana. Nah, kita masuk ke struktur, kemudian kita masuk ke insert, mohon maaf. Nah, maka kita akan masukkan, ya, satu misalnya ID pasiennya ini misalnya Taqiyuddin Anabani, kita mau amoxicillin nomor 2, ya, tadi, ya, amoxicillin, jumlah yang dibeli 5, total harga misalnya amoxicillin berapa tadi, ya, 20.000, ya, jadi 100.000. Nah, kita akan go. Bismillah. Ya, kita sudah melakukan trigger, ya. Kita tinggal lihat data di obat, ya. Awalnya kan tadi 20, nah sekarang 15, berkurang karena sudah terkena trigger dari sini, ya. Jadi otomatis datanya berkurang, ya. Jadi sebelumnya juga saya sudah menyiapkan apa ini ERD-nya, ya, ERD dari rumah sehat yang sudah saya bikin. Jadi di ERD yang sudah saya buat ini, di sini ada garis-garis yang menunjukkan relationship, ya. Tadi kita sudah ambil obat dari tabel obat di sini yang bernama obat amoxicillin, di mana tabel obat ini berhubungan, ya, dengan transaksi obat. Jadi jika obat yang tersebut itu diambil, maka di sini nanti akan berkurang dari stok obatnya. Jadi demikian
praktek trigger sudah kita praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ekspor database rumah sehat yang sudah saya buat, ya, yang nantinya akan kita gunakan di komputer kedua, ya. Kita ekspor. Nah, kita ada pertanyaan, what do you want to ya, kita simpan. Nanti kita simpan di flash disk, ya. Jadi kita bisa gunakan flash disk atau sebenarnya bisa di internet atau di drive, nanti bisa di download di komputer tersebut, ya. Ini kita akan simpan rumah sehat dalam bentuk SQL. Nah, kita simpan. Berhasil, alhamdulillah. Ini proses persiapan data untuk berikutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Lenovo IdeaPad yang saya pakai untuk komputer klien, ya, dimana kita tahu IP address-nya adalah 10.58.31.124. Dan ini komputernya. Sementara yang di sebelah sini sudah saya setting untuk masternya, ya. Dan ini akun yang sudah saya buat untuk nanti bisa masuk untuk bisa menerima data, ya, dari situ, dari komputer yang satu tersebut. Jadi kita pakai dua perangkat, ya, yang ini Windows 10, yang ini juga Windows, ya. Ini udah disetting untuk user akunnya, ya. User akunnya udah diatur, dimana IP-nya sudah dimasukkan, ya. Terima kasih. Baik, kita sudah di komputer slave, komputer yang kedua. Kita akan import file SQL-nya. Kita sudah masuk ke sini dan sudah saya download. Di download sini itu sudah ada rumah sehat, ya, bisa dilihat rumah sehat. Kita import ke sini, ya. Nah, kita import ke database yang ada di situ. Kita klik import. Bismillah. Ya. Ini posisi komputer yang kedua, ya, Windows kedua. Berhubung saya belum berhasil menginstal Linux di satu komputer karena keterbatasan RAM, jadi kita menggunakan Windows juga, ya. Di sini sudah masuk, alhamdulillah sudah masuk rumah sehat yang ada di komputer yang ini, ya. Sudah masuk ke sini, ya, kita sudah masukkan. Terima kasih. Kita akan melakukan proses berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini komputer yang saya pakai untuk server dan ini komputer yang saya pakai untuk slave. Dua-duanya ini beroperasi dengan sistem operasi Windows, ya. Dan ini sudah saya siapkan PHP admin untuk yang servernya, dan ini PHP adminnya untuk yang apa itu istilahnya, slave, ya, atau replikanya. Nah, di sini saya sudah menghubungkan dua komputer ini. Jadi ini localhost-nya sudah saya rubah menjadi 10.162.123.175. Ini adalah IP address dari komputer ini yang saya pakai, ya. Jadi ini hasil IP config-nya. Ini IP config adalah address yang saya pakai adalah ini, ya. Sudah sama dengan komputer ini, ya, di browsernya. Sudah sama. Tuh. Sedangkan ini komputer yang saya pakai, komputer yang kedua, ini menggunakan IP address 10.10.162.123.124, ya. Sama dengan ini, ya. Tuh, udah sama. Nah, jadi sudah saya hubungkan juga, sudah saya import database rumah sehat. Di sini udah saya import rumah sehatnya, udah dikirim ke sini rumah sehatnya. Ya, sekarang saya ingin melakukan perubahan data pada rumah sehat ini. Misalnya kita akan merubah data pasien, ya.
Di sini kita lihat pasiennya ada Ahmadinejad, Budi, Abdul Hamid, Tito, dan seterusnya. Di sini juga sama ya, karena ini sudah sama. Nah, ada yang belum masuk ya. Nggak apa-apa, kita akan coba masukkan data baru dari server ya. Kita akan insert, kita masukkan data baru, misalnya pasiennya adalah 98, nama pasiennya adalah Budi, kemudian laki-laki, kemudian alamatnya di Bogor. Nah, kita masukkan ya, ketik go. Maka ketika kita lihat data pada pasien, kita sudah masuk Budi nih di Bogor. Ini tadi lupa usianya belum. Nah, sekarang kita lihat apakah Budi masuk ke komputer server ya. Kita klik pasien. Nah, alhamdulillah Budi sudah ada tuh. Budi sudah masuk ke komputer Slave ya, komputer kedua. Jadi alhamdulillah sudah berhasil mengkonfigurasi komputer yang pertama sebagai komputer master dan komputer kedua sebagai komputer Slave. Selain kita sudah update data atau tambahkan data, kita mungkin mencoba mengurangi data ya. Kita ke tabel obat. Di sini kita punya beberapa obat ya. Di sini banyak obat, ada 4. Kita ke tabel obat sini. Di sini juga ada 4 ya. Jadi tabelnya sama. Di komputer ini sudah ada 4 obat. Di komputer satu lagi sudah ada 4 obat. Kita akan lakukan delete pada salah satu obat. Misalnya kita akan hapus betadine ya. Betadine kita delete. Jadi datanya tinggal 3 ya. Datanya tinggal 3. Sekarang kita lihat ke komputer yang satu lagi sebagai Slave. Ya, kita di sini masih 4. Kita tinggal klik ulang obat, kita loading, dan datanya tinggal berubah, tidak ada betadine karena sudah dihapus dari komputer server ya. Jadi sudah berhasil. Terima kasih atas bimbingannya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang salah silakan dikoreksi biar bisa dibetulkan dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.